Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta yang saya hormati dari berbagai penjuru daerah gitu ya. Sesuai dengan flyer yang sudah Bapak Ibu terima, maka saya kebagian berbicara tentang ini ya. Jadi pendekatan komunikasi NLP, ya, Neuro Linguistic Programming, ya, dalam menetralkan perilaku hiperaktif. Ya, nanti Pak Dokter ya itu akan membahas ya hal-hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu kedokteran yang terkait dengan bagaimana seseorang anak ya itu akhirnya memiliki perilaku hiperaktif. Nah, dari Dokter Bambang ya itu ada tips yang diberikan kepada kita semuanya, termasuk kepada saya gitu ya. Ini ya, jadi tips yang pertama ya nanti Dokter Bambang mungkin akan lebih menjelaskan tentang ini ya. Jadi ketika kita menghadapi anak-anak hiperaktif, maka tips yang pertama adalah biarkan dia bermain sepuasnya, ya, utamanya pada siang hari. Nah, penjelasannya kayak apa nanti Dokter Bambang. Ya, kemudian tips yang kedua, beri peringatan dan sugesti positif, ya, jika membahayakan diri atau mengganggu orang lain, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tunjukkan empati. Nah, dari 3 tips ini ya nanti saya insya Allah ya itu akan berbagi dengan Bapak dan Ibu ya. Lalu bagaimana ya dengan penggunaan NLP ya, Neuro Linguistic Programming itu ketika harus berkomunikasi dengan mereka, dengan anak-anak itu ya. Nah, kemudian ada juga tips berikutnya. Ya, tips berikutnya yang keempat adalah ikut bergabung bersama dia, bersama mereka. Ya, jadi kalau kita itu menjadi kayak wasit gitu ya, itu tidak akan efektif. Tapi kita harus ikut bermain bersama dengan anak-anak. Itu tips yang keempat ya. Kemudian yang kelima, tunjukkan bahwa Anda menghargai mereka. Ya, bukan marah-marah terus ya, tetapi menghargai. Caranya seperti apa? Nah, inilah yang juga insya Allah mau saya sampaikan ya kepada Bapak dan Ibu semuanya. Karena waktu kita sangat berharga, saya harus berbagi dengan Dokter Bambang dan nanti Bapak Ibu juga diberi kesempatan ya untuk bisa interaksi ya berupa tanya jawab atau mungkin share pengalaman barangkali gitu. Maka saya mohon izin ya untuk mohon maaf agak cepat gitu ya untuk bisa menjelaskan ini kepada Ibu dan Bapak ya. Baik. Saya akan mulai dari apa sih yang dimaksud dengan hipnoparenting. Kok tiba-tiba Pak Ir itu bicaranya tentang hipnoparenting? Ya, nah perlu Ibu dan Bapak ketahui ya NLP Neuro Linguistic Programming ya, itu adalah bagian dari sebuah pendekatan atau sebuah approach ya gitu ya tentang apa yang disebut dengan hipnosis gitu ya. Jadi hipnosis kemudian NLP itu adalah dua hal yang saling terkait dengan satu sama yang lain ya. Nah, kemudian kalau itu diterapkan untuk kepentingan parenting, maka kemudian kita sebut dengan hypnoparenting ya. Suatu ilmu yang menggabungkan pengetahuan tentang mengasuh dan mendidik anak itu dengan pengetahuan tentang hipnosis ya. Jadi kita sebut dengan hypnoparenting ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ya, mari kita sama-sama memahami dulu tentang pikiran manusia. Ya, saya percaya Ibu dan Bapak sudah sering ya mendengar tentang pikiran manusia itu terbagi menjadi seperti apa. Nah, kita sama-sama nambah pengetahuan
ya, pendekatan siapa, boleh jadi ada perbedaan-perbedaan, tapi itu tidak saling meniadakan, tapi barangkali saling melengkapi, ya. Nah, yang saya pelajari, ya, pikiran manusia itu yang pertama, Ibu dan Bapak, itu disebut dengan pikiran sadar atau conscious mind, ya. Pikiran sadar itu artinya ketika kita mau merespon, ya, atau ketika kita memberikan reaksi atas sesuatu, kita betul-betul pakai apa? Pakai mikir. Nah, kira-kira gitu ya. Sehingga itu kita sebut dengan pikiran sadar. Lalu ada lagi yang disebut dengan pikiran bawah sadar atau subconscious mind, ya. Apa itu? Misalnya tiba-tiba Bapak Ibu ingat sesuatu yang pernah terjadi sekian puluh tahun yang lalu, misalnya. Tiba-tiba kok nongol gitu misalnya, ya. Nongol dari subconscious mind, ya, dari pikiran bawah sadar, ya. Nah, kemudian yang ketiga disebut dengan pikiran mohon maaf ini saya belum memperbaiki ya. Pikiran nihil sadar, mohon maaf ya, bukan bawah sadar ya. Pikiran nihil sadar atau unconscious mind. Ya. Nah, masing-masing seperti apa itu? Mari kita bahas satu persatu. Ya, pikiran sadar atau conscious mind. Ya. Di dalam pikiran sadar kita itu ada aktivitas yang pertama mengidentifikasi informasi yang masuk. Ya, jadi misalnya nih, ya misalnya ibu bapak menerima banyak sekali WA misalnya gitu ya, atau banyak sekali informasi. Lalu mana sih yang akhirnya dibaca dan mana yang akhirnya dilewati dan mana yang akhirnya dihapus? Nah, itu adalah kerjaan pikiran sadar, ya. Kemudian membandingkan dengan database yang ada. Database apa itu? Database yang sudah ada di dalam memori kita. Ya, makanya mohon maaf nih, ya, Ibu pernah membeli sesuatu ya dengan harga tertentu. Lalu sekarang ini kok bedanya jauh banget. Akhirnya Bapak Ibu bilang, wah mahal ini. Dulu saya beli atau kemarin saya beli harganya segini kok sekarang jadi segini. Nah, misalnya begitu ya. Itu artinya apa? Itu pekerjaan pikiran sadar. Ya. Kemudian yang ketiga, menganalisis sesuatu memberi banyak bertanya. Lalu akhirnya apa? Bapak Ibu tanya, mohon maaf tinggalnya di mana gitu ya. Kemudian apa gimana situasi di tempat Anda? Apakah bebas banjir? Dan lain-lain gitu ya, apa perbincangan. Nah, itu pikiran sadar. Karena apa? Kepingin ya mengetahui sesuatu lebih detail ya. Lalu yang memutuskan respon apa yang dipilih. Nah, seperti yang tadi dapatkan yang baca, ya kan, mana yang akhirnya dilewati dan mana yang akhirnya apa, udahlah hapus saja, walaupun belum dibaca sedikit pun, tapi langsung dihapus. Itu pekerjaan sadar, ya. Kemudian yang kedua, kan ya, atau yang tersimpan di dalam subconscious mind itu. Yang pertama adalah kebiasaan, ya, kebiasaan. Jadi sesuatu yang dilakukan tanpa kita harus mikir dulu, ya. Karena itu sudah jadi kebiasaan, ya. Kemudian yang kedua emosi, ya, itu bersemayamnya itu juga di pikiran bawah sadar. Kemudian memori jangka panjang atau long term memory, ya. Makanya tadi saya bilang ya, Bapak Ibu ingat peristiwa yang pernah terjadi puluhan tahun tiba-tiba nongol. Ada mungkin ya sebagai triggernya yang membuat itu kemudian muncul ya, misalnya entah lihat film, entah mendengarkan musik barangkali gitu ya. Maka kemudian memori jangka panjangnya itu muncul ya. Kemudian kepribadian kita, kepribadian anak-anak kita itu juga ada di dalam pikiran bawah sadar. Lalu di dalam intuisi, kreativitas, ya, kemudian mempersepsi sesuatu, ya.
Lalu soal apa? Soal keyakinan, soal nilai gitu ya. Itu pun ada di dalam apa? Di dalam pikiran bawah sadar. Ya, misalnya apa? Menganggap bahwa oh ini bagus, ini tidak bagus gitu ya. Itu ada di dalam pikiran bawah sadar. Dan itu lebih banyak apa? Lebih banyak apa spontan ya, tidak tadi itu mohon maaf ya belum sempat saya perbaiki. Pikiran nihil sadar. Apa isinya Bapak Ibu? Pikiran nihil sadar itu menyimpan sistem pengaturan fungsi tubuh secara keseluruhan. Dan itu sifatnya apa? Otonom. Maka di dalam ilmu kedokteran itu yang mengatur ini disebut dengan apa? Saraf otonom. Ya, ada saraf apa? Simpatik dan ada saraf parasimpatik. Nah, nanti kalau harus dijelaskan ya Pak dokter yang jelaskan ya, gitu ya. Misalnya nih, seperti apa bekerjanya organ tubuh. Bapak Ibu pergi tidur, ya. Bapak Ibu kan tidak pernah pesan toh kepada jantung, kepada apa paru-paru, kepada ginjal gitu ya, untuk apa? Untuk tetap bekerja. Kan tidak pernah ada pesan-pesan seperti itu. Itu artinya apa? Bekerjanya secara otomatis. Nah, itu dikendalikan oleh pikiran nihil sadar atau unconscious mind. Kemudian Bapak Ibu punya refleks misalnya gitu. Itu kan tidak pakai mikir itu ya. Lalu mata berkedip karena apa sesuatu. Nah, itu juga apa merupakan bagian dari apa-apa yang ada di dalam pikiran nihil sadar atau unconscious mind. Nah, setelah kita tahu tentang pikiran manusia ini, maka Bapak yang perlu kita ketahui ya. Antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu ada katup ya, ada katup yang bisa buka bisa nutup ya. Nah, katup itu disebut dengan RAS, Reticular Activating System ya. Jadi ketika katup ini membuka ya, maka informasi itu nanti akan lanjut kepada apa pikiran bawah sadar dan akan terekam di sana menjadi memori jangka panjang. Bisa menjadi kebiasaan ya, bisa menjadi emosi positif misalnya begitu ya. Lalu menurut Pak Adi Gunawan ya, beliau nulis buku ya tentang apa, tentang hipnosis gitu, ya. Maka ada 5 cara menurut beliau itu. Apa saja itu? Ya, mari kita lihat sekarang ya. Yang pertama adalah melalui apa? Pengulangan atau repetition. Ya. Maka mohon maaf ya, Ibu dan Bapak, jangan pernah bosan untuk apa? Memberikan nasihat kepada anak ya. Jangan pernah bosan untuk ngajari sesuatu kepada anak. Karena apa? Karena pengulangan itu lama-lama akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Ini saya pernah punya pengalaman menariknya. Saya waktu itu dikirimi penawaran ya untuk apa? Untuk ikut pelatihan NLP. Ya, nggak pernah saya perhatikan itu. Ya, sampai kepada saya mendapatkan penawaran yang ke-8. Akhirnya apa? Faxnya waktu itu zamannya masih faxnya, belum pakai email gitu, tapi masih pakai fax. Lalu akhirnya apa? Faxnya itu saya baca. Nah, apa yang kemudian terjadi? Saya memutuskan untuk ikut pelatihan itu. Nah, karena apa? Karena sudah diulang-ulang seperti itu. Nah, alhamdulillah ilmu itu akhirnya bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu hari ini, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah identifikasi kelompok ya atau keluarga. Mohon maaf ya, ini sering dipakai sebagai apa? Sebagai jurus untuk menjual sesuatu. Ya, misalnya nih, ibu-ibu ya ditawari magic jar atau ditawari perkakas rumah tangga, ya si penjualnya tuh bilang, Bu, Bu RT juga sudah beli loh kemarin, gitu ya. Kemudian ada lagi yang bilang Bu Lurah, itu ya, itu juga pakai ini loh, gitu ya. Nah, maka akhirnya apa? Akhirnya kita bisa menjadi lebih mudah nerima karena apa? Ada identifikasi kelompok, ya. Kemudian yang ketiga adalah berasal dari figur yang memiliki otoritas. Ya. Jadi mohon maaf ya,
kadang-kadang kita sebagai orang tua itu kurang begitu dipercaya oleh anak-anak kita kalau kita ngomong tentang pelajaran. Ya, anak-anak lebih percaya gurunya ya daripada kita gitu ya. Kenapa? Karena bagi anak ya guru itu ya itu lebih memiliki otoritas keilmuan dibandingkan dengan kita. Walaupun kita ini ya pernah sekolah, pernah kuliah, kita ini sarjana misalnya gitu. Tapi anak-anak itu lebih percaya gurunya daripada kita. Ya, sehingga kalau kemudian anak-anak itu nggak bisa menerima apa yang kita sampaikan, nggak usah sakit hati, ya, karena apa? Anak-anak itu menganggap guru memiliki otoritas. Kemudian yang keempat, emosi yang intens. Ya. Ternyata apa? Cinta, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ya, cinta itu membuat apa? Katup ras tadi, ya, itu mudah sekali membuka, mudah sekali membuka. Ya. Kemudian perasaan terharu ya itu juga membuat katup ras itu gampang membuka ya. Makanya mohon maaf ya ada pelatihan-pelatihan ya yang akhirnya menguras emosi ya, membuat peserta itu diajak untuk merasa terharu, akhirnya mudah sesuatu yang disampaikan karena apa? Karena perasaan yang dalam. Kan hipnotis. Nah, itu ya, itu amat sangat dipengaruhi oleh pikiran saya hormati seperti apa ya. Maka cara yang pertama adalah sugestikan kepada anak itu dengan saya hanya memberi contoh ya, nanti ibu bapak menyusun kembali ya kata-kata yang lebih pas untuk keperluan berkomunikasi dengan anak-anak ya. Anak-anak diajak untuk menuju ke rumah teman karena mau ada belajar bersama misalnya begitu ya. Lalu bapak atau ibu bilang seperti ini ya, selama perjalanan menuju rumah temanmu ya agar kamu bisa mengingatnya dengan kalimatnya positif ya. Jangan sampai kita menggunakan ya. Nanti saat menuju rumah temanmu, ibu atau bapak tidak ingin kamu berisik terus, sehingga kamu jadi sulit menghafal jalan yang kita lalui. Nah, akhirnya apa? Jadi sulit beneran. Dan nanti apa? Jadi berisik beneran. Ya. Karena apa? Karena itu adalah apa? Sesuatu yang justru kita omongkan. Nah, kalau yang diomongkan negatif, maka yang terjadi negatif. Ya, maka ngomongnya apa? Positif. Biar yang terjadi juga positif. Ya. Kemudian yang kedua, sugestikan kepada anak dalam konteks sekarang. Ya. Anak-anak hiperaktif, ya, energinya begitu besar, ya. Lalu ketika dia itu misalnya pas lagi moodnya untuk untuk belajar misalnya, ya. Maka pada situasi senang seperti itu, maka kita bisa memberikan pesan pada anak itu, ya. Percayalah nak, semangatmu belajar tentu membuatmu menjadi semakin berprestasi dan semakin percaya diri. Ini konteksnya sekarang. Ya, berbeda ya, walaupun kelihatan atau terasa mirip-mirip gitu ya, tapi sesungguhnya berbeda. Nih, percayalah nak, semangatmu belajar akan menjadikanmu semakin berprestasi dan semakin membanggakan. Kata akan itu tidak bicara tentang sekarang. Ya, kata akan itu berbicara tentang sesuatu yang akan datang, bukan sekarang. Nah, ini menurut Menurut ilmu hipnosis itu tidak efektif menggunakan kata itu. Ya, maka diupayakan untuk jangan terlalu banyak menggunakan kata akan, gitu ya. Lebih-lebih kegiatan itu kegiatan yang bersifat
aktivitas itu jangan menggunakan kata akan. Ya. Kemudian yang ketiga, sugestikan kepada anak dengan emosi yang dalam. Ya, misalnya ini, sambil memeluk, ya, membelai atau mengusap bagian tubuh anak, katakan kepada dia, ya, Bapak atau Ibu sungguh yakin, ya, kamu anak yang baik, ya, bisa dipercaya dan sayang sama keluarga, ya. Jadi walaupun anak itu hiperaktif, tapi kata-kata yang diomongkan adalah seperti ini. Nah, kalau itu sering dilakukan, maka dia akan masuk ke dalam bawah sadar tadi itu. Nah, ketika dia masuk ke dalam pikiran bawah sadar, maka akan terjadi mekanisme otomatis dia akan ikut mengendalikan si anak itu, ya, sehingga makin lama perilaku hiperaktifnya itu mudah-mudahan bisa menjadi berkurang, ya, untuk kemudian menjelma menjadi apa yang dipesankan oleh Bapak dan Ibu, ya. Lalu yang seperti ini jangan kita lakukan, ya, gitu ya. Jadi sambil marah-marah, ya, kadang-kadang orang marah itu kan ucapannya tidak terkontrol, ya, maka yang keluar biasanya negatif, ya. Dasar anak bandel, susah diatur, bikin orang tua pusing, misalnya, ya. Ini mohon maaf, ya, kalau kemarin-kemarin sudah terlanjur seperti ini, yuk kita perbaiki sama-sama, ya. Kita pakai cara yang lebih positif atau lebih baik, ya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, ya, sugestikan kepada anak dalam konteks keselarasan, ya, selaras atau balance, ya, atau seimbang juga boleh, ya. Misalnya begini nih, ya, putra putri bapak ibu lagi bertengkar, ya, atau anak ibu anak bapak bertengkar dengan temannya misalnya gitu, ya. Nah, saat anak lagi bertengkar, lalu kita ingin melerai, maka katakan dengan tegas, ya, ayo hentikan pertengkaran kalian. Kalian bersaudara. Ya, kalau itu temannya, ingat kalian itu berteman, kalian itu bersahabat. Ya. Jadi yang menjadi fokus komunikasi kita itu adalah perbuatan yang sedang terjadi, ya, bukan memberikan kepada anak-anak. Ya, misalnya dasar kamu itu anak bandel, tidak ada hari tanpa bakar. Kalau kayak gini ini, ya, itu tidak akan ngefek nanti untuk perbaikan, ya. Malah yang model kayak gini ini, ya, itu ya tidak perlulah, ya, kita lakukan, ya, walaupun alasan katakannya mau meredakan pertengkaran gitu, ya. Tapi yang dikatakan malah begini, ayo teruskan kalian berantem biar bonyok sekalian. Nah, ini kalau dalam bahasa Jawa, ya, mohon maaf yang dari Banjarmasin, ya, barangkali nanti kurang begitu paham, saya berikan pemahamannya dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Jawa itu namanya dilulu. Ya, dilulu, ayo berantem. Nah, maksudnya biar anaknya itu sadar, ya. Tapi ternyata itu tidak akan pernah bisa efektif, ya, untuk merubah anak. Nah, ini adalah bentuk pendekatan komunikasi yang berbasis NLP, ya, lebih khusus lagi kita bicara tentang hipnosis, ya, yang bisa kita lakukan. Nah, ini kalau peristiwa demi peristiwa, ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membuat program, ya, program untuk mengubah anak-anak hiperaktif tadi menjadi lebih netral, menjadi lebih terkontrol misalnya, ya, ini ada resep, ya. Jadi ternyata pikiran bawah sadar itu menurut Dr. Muruga, ya, itu bisa diprogram ulang, ya. Kayak Kayak komputer kita itu bisa diinstal ulang gitu loh, ya. Jadi yang kemarin-kemarin itu misalnya mau sebagian dibuang, ya, kemudian diisi baru, itu menurut beliaunya itu bisa ternyata. Nah, caranya gimana nih? Ya, caranya seperti ini, Ibu dan Bapak, ya.
Jadi yang pertama dengan visualisasi, ya, memberikan gambar atau gambaran ya kepada anak. Ya, misalnya apa? Anak kita itu punya cita-cita, ya, kepingin jadi apa? Kepingin jadi arsitek misalnya gitu. Maka di kamarnya itu, ya, itu banyak apa? Dipajang itu tentang apa? Bangunan-bangunan yang apa? Yang menarik, yang mengagumkan gitu loh, ya. Kemudian kita ngomong, inilah hasil karya arsitek-arsitek hebat. Dan ke depan kamu juga seperti ini. Nah, kira-kira gitu ya. Artinya apa? Itu pemrograman baru lewat visualisasi, lewat gambar. Ya. Kemudian ada pemrograman audio. Berarti apa? Lewat suara. Ya, lewat suara. Jadi mohon maaf nih, ya, dongeng, ya, dongeng itu menurut saya termasuk kategori yang kedua ini. Dan anak-anak pada umumnya suka mendengarkan dongeng. Ya. Maka ketika apa? Ketika kita jadi orang tua, kok kemudian kita juga menambah kepiawaian kita dalam mendongeng. Itu bagian dari apa? Pemrograman baru menggunakan audio. Karena apa? Kita pakai ngomong, pakai bersuara. Ya. Lalu yang ketiga adalah penegasan tertulis. Ya. Jadi misalnya apa? Kita minta kepada anak kita itu untuk menuliskan apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi targetnya. Ya. Itu apa nanti dibaca, kemudian apa berulang-ulang. Ya. Maka insya Allah ya, Ibu Bapak, nanti pikiran bawah sadar anak-anak kita itu akan apa? Akan terus-menerus apa dipengaruhi oleh apa? Oleh pemrograman baru ini. Begitu, ya. Nah, selanjutnya kapankah saat yang terbaik untuk melakukan pemrograman baru itu? Ya, kembali Dr. Muruga itu memberikan kepada kita tips ya. Yang pertama adalah menjelang tidur. Ya. Maka apa ya, Bapak Ibu kita zaman dulu ya, itu sering kan mendongeng saat apa? Saat kita yang waktu itu masih jadi anak-anak gitu ya, mau tidur, ya kan? Kita didongengin sama apa? Sama beliau gitu. Apa yang terjadi coba? Dongeng-dongeng tadi itu meresap luar biasa di dalam apa? Diri kita. Ya, masuk ke dalam memori jangka panjang, masuk ke dalam alam pikiran bawah sadar kita. Karena apa? Kita pernah didongengin puluhan tahun yang lalu. Hari ini kita masih ingat. Ya, itulah ya menjelang tidur. Nah, kemudian yang kedua adalah menjelang bangun tidur. Ya, ketika apa? Ketika anak sudah mulai sudah mulai tersadar, tapi masih kriep-kriep gitu ya bahasa Jawanya. Masih memejamkan mata, tapi dia sudah sebenarnya sudah bangun dia ya, cuman belum bangkit dari tempat tidurnya ya, masih pakai begini misalnya gitu ya. Nah, maka itu juga saat yang tepat untuk melakukan pemrograman baru ya. Jadi itu Ibu Bapak ya, bagian dari apa yang saya pelajari di dalam neurolinguistic programming ya, yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu dalam kesempatan yang sangat berharga ini ya. Semoga ini bisa memancing diskusi kita sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan sesuatu yang implementatif ya, kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Akhirnya saya harus sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta semuanya gitu ya, dan tentu ya mohon maaf ya bila ada hal yang tidak berkenan dari apa yang saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak. Ya, saya kira itu saya kembalikan lagi kepada Ibu moderator dan saya tunggu ya respon dari Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.